Sobat Nandi Agashi. Kemarin udah perkenalan podcastku yang baru ya. Sekarang beneran nih mau cerita-cerita di podcast. Sebenarnya iseng ya, soalnya di zaman pandemi gini nyobain sesuatu hal yang baru tuh kayaknya seru aja gitu. Terus bikin podcast. Tadinya nih tantangan dari grup ISP, terus kayaknya kalau ditekunin mungkin bisa menyenangkan ya. Gak ada yang dengerin, gak apa-apa ya, tapi kalau ada yang dengerin bersyukur deh. Hari ini aku tuh mau cerita tentang ke Jakarta yang kemarin. Aku tuh hari weekend minggu lalu tuh ke Jakarta kan, bareng anak-anak. Terus habis gitu aku ke Jakarta bareng anak-anak kan, nginepnya di daerah Bintaro. Terus kita tuh jadi tim hore-horenya Abi. Setelah kita dari Jakarta nginep semalam, terus besoknya kita berencana balik ke Bandung, tapi kita bingung nih, balik ke Bandung gitu aja rasanya sayang ya, udah nyampe Jakarta gitu. Aduh, kalau orang mudik mah ya gitu ya. Biasanya di Bandung kotanya nggak seberapa mewah kayak Jakarta. Begitu ngeliat Jakarta kita tuh wow banget gitu. Padahal udah berkali-kali ke Jakarta selalu begitu. Terus kita tuh masuk ke Taman Impian Jaya Ancol. Pas di sana ternyata nggak boleh dong kita masuk karena aku bawa anakku yang kecil umur 7 tahun. Nggak boleh tuh, minimal usia 9 tahun atau di bawah 60 tahun. Karena masa pandemi kan, semua mainan di Taman Impian Jaya Ancol gitu peraturannya. Jadi mau ke Dufan, mau ke SeaWorld, mau ke pantainya sama semua. Jadi kita nggak punya pilihan lain selain mengganti destinasi wisata kita. Akhirnya kita gantilah ya, kemana, keliling-keliling kota Jakarta aja gitu. Ternyata kita keidean, enaknya kalau itu kali ya, MRT naik keretanya Jakarta yang baru gitu. Amazing ya. Itu tuh naik MRT, kita parkir di stasiun yang pertama di daerah Bundaran HI tuh. Jadi kita parkirnya di Plaza Indonesia. Plaza Indonesia pun masuknya nggak segampang itu, gengs, ternyata ya. Masuknya harus selain diukur suhu tubuhnya tuh kayak ada scannya gitu, scan di handphonenya. Jadi ke track gitu siapa aja yang masuk ke mall itu. Habis gitu kita masuk ke Plaza Indonesia, keluar lagi cuman buat naruh mobil doang kan. Keluar lagi, terus pas di bawahnya Plaza Indonesia itu ada stasiun pertama itu, stasiun kereta api MRT itu. Kita turun ke bawah situ. Drama dimulai di sini, gengs. Ternyata tidak semudah itu juga. Anak-anakku udah pakai face shield, tapi mereka nggak pakai masker. Aduh, jadi mama harus turun ke parkiran lagi. Alhamdulillahnya parkirannya nggak dapet jauh sih, cuman di Plaza Indonesia tuh parkirannya basement gitu. Ya sama lah ya, di mall-mall manapun juga parkirannya basement kan. Parkiran yang di depan mallnya persis tahu dong. Itu adalah parkiran istimewa yang mungkin kalau di Bandung tuh bisa dilihatnya di TSM kali ya, Trans Studio Mall, yang mana mobilnya nggak ada yang murah. Loh, kok jadi ngomongin mobil orang ya. Tapi emang aku tuh penyuka otomotif sih sebenarnya, nggak banget, nggak edik, tapi kalau ngelihat mobil suka penasaran mesinnya apa, terus speknya gimana gitu-gitulah. Cuman ya nggak semania kalau laki-laki ngeliat otomotif ya. Aku cukup tahu aja gitu. Akhirnya turun lagi ke basement ngambilin maskernya anak-anak. Drama lagi. Si mama juga harus pakai masker meskipun udah pakai niqab, saudara-saudara. Akhirnya mama ambil masker lagi dan dicek semuanya udah lengkap, barulah kita turun ke ruang bawah tanah itu, basementnya si MRT itu. Dan ternyata di sana nggak terlihat antrian panjang, mungkin karena hari Sabtu ya, jadi lumayan sepi gitu stasiunnya. Alhamdulillahnya sepi dan antrian nggak begitu panjang, jadi kita bisa langsung lihat
karena Abi udah pernah naik MRT, jadi kita nggak terlalu gagap nih, nggak terlalu ini gimana gitu. Jadi pas antri langsung bilang ke pegawainya kalau kita berempat butuh sampai Blok M, dari Bundaran HI sampai Blok M bolak-balik gitu. Akhirnya karena nggak bisa pakai mesin otomatis, karena jadi ada mesin otomatisnya gitu. Kayaknya yang bisa pakai mesin otomatis yang udah pernah ke stasiun, jadi udah punya kartunya gitu. Karena kita belum punya kartunya kan, jadi kita harus bikin kartu dulu nih. Bikin kartu, terus kita ke layanannya di situ sebelahnya gitu, dibikinin kartu dengan membayar sejumlah uang, dan ini tuh sumpah murah banget. Jadi dari Bundaran HI sampai Blok M itu kalau dihitung-hitung cuman 14.000 apa ya satu orang. 14.000 men, ya ampun. Kayaknya tuh jauh ya. Aku kalau tanya Abi tuh, Bi ini tuh deket apa enggak ya dari Bundaran HI sampai Blok M? Itu jaraknya lumayan loh saudara-saudara. Dan itu bisa didapetin cuman 14.000. Terus aku mikirnya keretanya kayak apa ya, penasaran gitu. Masya Allah, ternyata pas nyampe di atas, jadi itu stasiunnya kan bawah tanah, terus kita harus turun lagi ke bawah nih, makin turun ke bawah nih buat naik keretanya. Terus habis gitu nggak nyampe 5 menit deh, terus langsung si keretanya tuh dateng gitu. Keretanya keren banget gengs, nggak kayak kereta api yang kita tahu MRT zaman dulu yang dempet-dempetan sampai atap-atap gitu. Enggak dong, ini tuh kereta apinya persis kayak di Jepang. Aku bisa ngomong kayak gini karena aku pernah tahun 2004 kayaknya aku tuh ke Jepang. Naik kereta api Jepang tuh amazing. Bener-bener kayak yang di film. Orangnya tuh bersih, keretanya bersih, semuanya serba bersih dan cepat tepat waktu. Nah itu loh yang penting, cepat tepat waktu dan gak ada yang begejekan tuh pasti kayak bercandaan gak jelas gitu loh. Kalau di angkot, aku tuh anak lama kan, kalau di angkot tuh suka ketawa-ketawa gitu. Karena ini masa pandemi, jadi pas naik keretanya juga gak boleh ketawa-ketawa gengs, gak boleh ngobrol gak jelas gitu. Jadi harus tertib, duduk sesuai dengan tempat duduk yang disediain. Kalau ada X-nya gak boleh dudukin gitu. Meskipun kita sekeluarga, udah nih kita duduk rapi. Bener-bener satu gerbong tuh ada beberapa tempat duduk, tapi karena sepi ya, jadi paling enggak cuman ada 8 orang deh waktu itu gitu tuh. Udah kita sendiri 4 ya, orang lain 4 gitu. Jadi bener-bener lega banget lah di situ. Alhamdulillahnya banget. Udah nih kita nyampe Blok M. Oh iya, aku lupa satu lagi bilang, kalau kereta itu tuh nyaris nggak ada getaran dan suara. Keren banget, serius deh. Kalau ke Jakarta terus nggak punya alat transportasi yang bawa sendiri gitu, maksudnya nggak bawa kendaraan sendiri, terus ada jalurnya tuh pas di jalur-jalur MRT, kayaknya aku saranin naik MRT aja loh. Itu udah cepet, keren, enak, nyaman, sepi, bersih, wah keren banget pokoknya. Indonesia tuh udah yang the best lah kalau bikin infrastruktur. Mudah-mudahan ini tuh bakalan dicontoh, maksudnya bakalan ada di kota-kota lain gitu. Jadi bener-bener mengurangi polusi udara di sebuah kota gitu ya. Habis gitu kita udah nyampe Blok M nih, karena kita udah tahu tiketnya terusan, jadi kita nggak turun, tetap aja di situ diem. Kita tuh turun, tapi maksudnya nggak ngetap kartunya. Jadi kita turun terus, habis gitu naik ke kereta dengan arah yang berlawanan. Kan tadi ke arah Blok M kan arah satunya. Nah ini ada tiga rel nih. Kita ke arah yang lainnya gitu. Dilihat-lihat Abi kayaknya di rel yang ketiga nih. Akhirnya kita ke basement lagi. Kita cari jalur rel yang berikutnya. Persis kayak di Korea gitu loh, kalau sering nonton drama Korea ya. Abis gitu udah kita balik lagi ke Bundaran HI nih. Wah cepet banget perjalanan, gak nyampe sejam, cuman kira-kira 20 menit mungkin ya. Terus habis gitu udah balik lagi ke Bundaran HI. Kita udah happy banget, udah berhasil naik MRT gitu ya. Akhirnya kita ngetapin kartu dan bunyilah itu alatnya titit gitu. Karena kita tuh ada palang pintunya tuh nggak bisa ngebuka. Karena kita ternyata setelah nyampe di Blok M nggak ngetap si kartunya di Blok M-nya. Kita kan langsung pindah aja gitu. Ternyata itu harus ditapin di Blok M-nya dulu, baru kita pas di Bundaran HI bisa keluar. Jadi intinya mah udah
udah sesuai sama perjalanan gitu. Ya Allah, kita harus balik lagi dong ya. Dan ini tuh Hana udah pusing karena dia belum makan. Tadi sarapannya di hotel tuh kayaknya dia kurang mantep gitu. Akhirnya ada solusinya dari si mbaknya yang jaga di MRT situ, bilangnya di stasiun terdekat aja Pak, nggak perlu sampai Blok M. Oke lah, kita tapin di stasiun terdekat gitu. Akhirnya nyampe di stasiun terdekat, kita tap, terus kita balik lagi ke Bundaran HI kan. Akhirnya alhamdulillah perjalanan kita pakai MRT sukses dan kita happy banget. Cuman ada sesuatu yang harus perlu banget sih kita omongin ya, kalau itu tuh kalau misalnya tujuan kita bukan Blok M, misalnya lebih jauh lagi, tapi kita ngakuin di Blok M, salah nggak sih kayak gitu? Maksudnya karena tidak ada keamanan juga ya. Jadi kita tuh kayak stasiunnya tuh masih yang lepas-lepasan gitu. Ya lu mau turun di mana ya kejujuran aja gitu. Ya semoga nggak ada yang berpikir kayak aku gini sih. Jadi merugikan juga ya, merugikan pihak MRT-nya gitu. Ya gitu aja podcastku kali ini. Semoga bermanfaat dan mampir lagi ya. See ya.